Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama saya ingin untuk memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah maka pada hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk bersilaturahmi bersama-sama hadir di industri ini dan usahanya Paris dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Selanjutnya saya ingin menyampaikan terima kasih. Terima kasih saya sampaikan pertama-tama kepada rekan-rekan beserta ibu yang telah meringankan kaki untuk berkenan hadir bersilaturahmi dalam rangka halal bihalal Idul Fitri 1445 Hijriah. Dengan demikian, maka pada hari ini kita manfaatkan betul sampai kita bersilaturahmi kumpul-kumpul juga nanti untuk saling memaafkan di antara kita. Terima kasih yang kedua saya sampaikan kepada Pak Anies Juweria yang telah berkenan menerima kita di tempat yang baru pertama kali ini dihuni oleh kita mendapatkan prioritas perdana untuk bisa berhalal bihalal di industri ini dalam keadaan yang sangat berbahagia. Kemudian berikutnya saya ingin sedikit menyampaikan harapan pada rekan-rekan saja pada kesempatan yang hari ini silaturahmi dalam rangka halal bihalal, silaturahminya dalam rangka halal bihalal. Mohon maaf Pak Dadang, Pak Asep, Laksamana. Masuk sana Pak ya. Saya tadi belum saya sampaikan kelewatan Pak, saking semangatnya Pak Leo sebagai ketua. Halal bihalal kali ini tentunya kita yang pertama kita maknai sebagai mana nanti akan dikupas oleh Pak Laksamana Asep makna dari halal bihalal kita kali ini. Harapan saya secara pribadi kepada rekan-rekan tentunya sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Leo, bagaimana kita bersatu, kita bisa bersama-sama duduk rukun saklawase, rasanya ketika orang bahasa Jawa itu duduk rukun saklawase selamanya untuk kita selalu bersama-sama. Oleh karena itu barangkali selama 1 tahun ini ada hal yang kurang berkenan di antara kita, kesempatan inilah yang kita gunakan untuk saling memaafkan. Kemudian momen yang kedua sebetulnya adalah baru saja pesta demokrasi hajatan nasional telah dilaksanakan. Pilpres dan Pileg. Kita tahu bagaimana semangatnya rekan-rekan yang ada di grup WA antara yang pro dan yang kontra. Kita banyak berbeda pilihan. Semua adalah pilihannya masing-masing. Tetapi sebetulnya mari kita juga evaluasi dan introspeksi pada diri kita sendiri. Kalau kita masih seperti itu ya, kalau kita lihat gontok-gontokan ada friksi yang berbeda di antara kita, sebetulnya kita bisa melihat yang dipilih saja. Sekarang ini sudah bagaimana caranya berkoalisi mereka saja berkoalisi. Bagaimana kita pemilihnya yang nggak dapat apa-apa masih saling dendam itu, saya kira nggak ada manfaat dan nggak ada gunanya sama sekali. Jadi mari kita bercermin dari sana untuk tetap mengisi hari-hari tua kita ini dengan suatu kebahagiaan dan melalui kebersamaan di antara kita, di antara komunitas kita.
dalam perjalanan karir kita memang kita punya berbagai komunitas. Kemudian komunitas pada saat kita dinas, komunitas kita ini pada saat kita di lembaga pendidikan dilahirkan, dicetak secara bersama-sama, komunitas olahraga, banyak komunitas kita. Maka mari kita bangun kekeluargaan, persahabatan di antara kita. Itulah harapan-harapan kita supaya kita ini senantiasa bisa memperpanjang usia dengan rasa kebahagiaan. Karena dengan sering kita bersilaturahmi, dengan sering kita bertemu, saya baca di grup WA juga katanya dokter juga bilang kalau kita satu kali ketawa itu berapa kali yang terbentuk endorfin di diri kita, sehingga dengan endorfin itu bisa memperpanjang umur. Dengan seringnya kita ketawa, dengan seringnya kita bersilaturahmi, sudah kita manfaatkan untuk itu. Maka forum silaturahmi seperti ini, mari kita tidak perlu harus serius, kita maknai bagaimana berkawan, bagaimana kita bersaudara bro. Saya tadi di meja kebetulan itu hitung-hitung satu peleton saya aja sudah 6 tadi di meja saya, satu peleton. Ada Pak Bambang Istrianto, ada Pak Kento Mariskandar, ada saya, ada Bang Haji Saripudin, ada Mas Joni Suherlan, ada satu lagi, tadi siapa yang datang ya? Udah, ada yang tadi. Oh, Kang Kanai. Nah, itu satu peleton aja sudah tembak. Jadi rasanya tadi bercerita tentang apa yang pernah terjadi sekian tahun yang lalu. Rasanya ya kita kembali muda lagi kalau kita seperti itu. Maka ya, untuk saling kita menjaga harmoni, menjaga kita toleransi. Bayangkan ya, kita kurang berbahagia apa? Kita ini sangat-sangat buruk, sangat-sangat membahagiakan. Pada bulan Ramadan saja kita berbuka puasa bersama, ya, yang menyediakan dan menyelenggarakan buka bersama adalah rekan kita yang notabene non muslim. Kurang bahagia apa kita coba? Itulah bangsa Indonesia sebetulnya. Kita berbicara Pancasila, bicara Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu kalau ini kita bisa implementasikan dari diri kita, keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita, alangkah indahnya, alangkah bahagianya, alangkah hebatnya Indonesia ini kalau kita semua bisa seperti itu. Inilah kira-kira harapan dari saya secara pribadi untuk mengajak teman-teman senantiasa memupuk dan memelihara persahabatan untuk kekeluargaan di dalam paguyuban Lapsakandu yang kita cintai bersama ini. Dan tentunya saya sedikit menambahkan industri beberapa waktu yang lalu Pak Leo di antara pengurus kan datang waktu itu berhalangan hadir ya, berpas berhalangan hadir, sedang menyiapkan diri mau apa yang caleg. Kalau sekarang menyiapkan diri untuk fit and proper test dalam rangka untuk menjadi duta besar. Mari kita doakan doakan nanti kalau sudah jadi duta besar di negara-negara Skandinavia sana, ada Denmark, ada Swedia, ada Finland, ada Norway, itu ada aurora yang begitu indah ciptaan Tuhan yang perlu kita lihat di sana. Mudah-mudahan kita diundang oleh Pak Dadang. Jadi mohon maaf Pak Dadang, doa kita bukan ada pamrih yang enggak juga gitu, doa tanpa pamrih, doa yang tulus. Tapi kan kita bangga, kita bahagia juga ada mereka kita yang ada di sana. Sudah dengan protes belum Pak Dadang? Sudah, tinggal nunggu pengumuman ya. Sudah, fit dan prestasi sudah kan? Monggo, apa? Tanggal? Oh ya, kalau perlu saya laporkan untuk diajukan biar cepat, supaya cepat berangkat juga kira-kira. Itulah yang perlu kami sampaikan. Waktu itu tidak bisa hadir, kita membahas. Jadi sebetulnya ini yang kita tempati saat ini merupakan dedikasinya Pak Haris Suweria untuk Lapsakandu. Jadi kalau Pak Lapsakandu itu sebenarnya kalau dia disampaikan oleh Pak Haris itu yuk mari bersama-sama. Kalau Bapak tadi Pak siapa yang punya yang punya tanah yang dibagi hasil, ada Pak siapa Haris Suweria yang mengelola dan yang mendirikan ini, kemudian
dan Laksamana itu ada sedikit kontribusi kita di dalamnya, tetapi Pak Aris merasa saya bertanggung jawab karena ingin bagaimana Kas Laksamana itu juga bisa bergerak. Itu Pak, keinginan beliau seperti itu. Dan beliau bertanggung jawab sepenuhnya untuk hal tersebut. Maka mari kita doakan bersama-sama bahwa ada kontribusi kita di dalam industri ini. Jadi kalau kita doakan supaya ini maju, supaya ini ramai nantinya, kita juga akan mendapatkan profit. Tapi mungkin juga pesan sedikit juga Pak Haris, tadi sudah disampaikan ada steak yang notabene tadi dari Chevron ya, yang juru masaknya dan lain sebagainya. Kemudian ada plusnya sate, gal, kambing muda, tapi jangan kambing muda yang tidak aborsi Pak, terlalu muda banget itu. Kemudian ada sop buntut, ada lagi sop kambing. Nah, barangkali yang harus dipelajari, kalau di sekitar sini barangkali ada yang sejenis, kita harus mencari bagaimana daya saing, bukan hanya sekedar komparatif, tetapi bagaimana mencari kompetitif yang bisa melawan itu, entah dari aspek rasa, dari aspek pelayanan, yang harus unggul segala-galanya. Jadi kalau kita tidak unggul di era sekarang, pasti kita terus kembali juga. Orang biasanya mungkin yang sekitar itu sekali datang, barangkali berikutnya tidak datang, tetapi yang datang online-nya. Itu juga perlu bagaimana memikirkan aspek teknologinya, supaya nanti kita bisa berkembang menjadi baik, bisa maju dengan segala cara, barangkali cara yang halal, dengan cara-cara yang dihalalkan, bukan dengan cara-cara itu untuk memajukan ini. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan. Saya tidak terlalu banyak panjang lebar, hanya berharap mari kita tingkatkan kekeluargaan kita. Pak Gafar juga sudah mulai ada hadir sini, senang kita. Kemudian dari Bandung, apalagi Pak, teman-teman Bandung itu selalu kita bersama-sama juga ini. Motornya Kang Daeng itu kalau kita pas buka bersama, di sana juga buka bersama. Tahun lalu juga begitu, pas saya buka, rumahnya di Bandung juga buka, kita bisa voice call bersama-sama, video callan. Oleh karena itu, sekali lagi kita berharap mudah-mudahan makin hari makin bertambah. Makin bertambah, bukan makin berkurang. Jadi bagaimana sekali lagi memaknai silaturahmi tadi yang nanti mungkin akan diperjelas oleh Pak Asep supaya kita bisa manfaatkan sebesar-besarnya selagi kita masih diberi nikmat sehat walafiat oleh Yang Maha Kuasa. Terakhir, doa dan harapan saya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, masih mempertemukan kita pada halal bihalal yang akan datang. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan umur panjang yang barokah, dengan dilimpahkan rezeki untuk senantiasa kita bisa bersilaturahmi bersama-sama. Demikian, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, seperti disampaikan oleh Pak Mahdi, ada sekedar pernyataan, ya mungkin ada bunting pita, tapi dengan niatan. Pak Aris, kamera. Bu Aris Meria. Suara sini Bu. Nah, ini kita diminta untuk memberikan pernyataan berharap dan berdoa memohon kepada Tuhan supaya ini diridhoi dan diberkahi, memberikan rezeki yang banyak. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, hari Sabtu
tanggal 4 Mei 2024 pukul 11.20 waktu Indonesia bagian Barat, Resto Indostik dengan resmi kami bersama Laksa Pandur menyatakan dibuka memberikan Indo berkah dan nikmatnya untuk kemajuan Indostik. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.